Selanjutnya asyiran nomor 10. Idzan tasarta ala khusumika fala tusmit bihim. Jika kamu meraih kemenangan atas musuhmu, fala tusmit bihim, maka janganlah kamu angkuh terhadap mereka. Wa idza usibu, jika mereka ditimpa bimusibatin, suatu bencana, fasyarikhum, maka pedulilah kamu terhadap mereka, walau biddoa, walaupun hanya dengan doa. Wallahu ta'ala yaqul, Allah berfirman, walaman sabara, barang siapa yang bersabar, wa ghafara, dan memaafkan, maksudnya memaafkan kesalahan orang lain, inna dzalika, maka hal tersebut, lamin azmil umur, termasuk perkara-perkara yang diharuskan. Walaqad kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la tusmit bi aduwan hasid. Allahumma ya Allah, la tusmit bi, jangan buat angkuh kepadaku, aduwan hasida, musuh yang dengki. Nah, nomor 10 ini pesannya, maksudnya kalau kita meraih kemenangan terhadap khusum, musuh. Musuh ini bisa pengertiannya musuh dalam arti, dalam konteks khusus, yaitu musuh dalam tanding. Jadi lawan tanding. Nah, lawan tanding kan musuh kita karena kita ingin menang. Mereka harus kita kalahkan. Atau dalam arti musuh secara umum. Ada orang yang memusuhi kita dalam hidup kita, ternyata suatu saat maka kitalah yang meraih kemenangan. Sehingga dalam posisi kita yang memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan dia yang memusuhi. Nah, intinya kalaupun kita meraih kemenangan terhadap musuh kita, baik dalam arti khusus maupun umum, maka janganlah angkuh terhadap mereka. Sehingga jangan berbalik mencemooh mereka, melecehkan mereka. Kita bersifat angkuh terhadap mereka. Jangan. Tetap saja harus rendah hati. Kemudian jika mereka itu, musuh-musuh itu ditimpa suatu bencana, kan kalau menurut kehendak nafsu, musuh kita dapat bencana paling dipuas-puasin gitu. Namanya juga musuh. Tapi itu tidak termasuk akhlak yang baik. Nah, yang harusnya, yang semestinya adalah jika mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengalami musibah, maka pedulilah terhadap mereka. Jangan diabaikan, jangan dipuas-puasin gitu. Jangan lebih dicemooh lagi. Peduli dengan mereka, walaupun hanya sekedar dengan mendoakan. Mendoakan dari kejauhan. Apalagi kalau memang secara real, ya mendatangi mereka, ikut memberikan bantuan secara nyata terhadap mereka. Itu lebih hebat lagi. Minimal peduli dengan doa. Dalam hal ini Allah berfirman, walaman sabara wa ghafara, barang siapa yang bersabar, sabar atas derita dari orang lain, sabar atas kejelekan musuh, malah lebih dari itu, bukan bersabar saja, wa ghafara, memaafkan. Kalaupun orang lain berbuat salah atau mencemooh kita, melecehkan kita, memusuhi kita, kita maafkan. Inna dzalika lamin azmil umur. Oh, tentu itu termasuk perkara yang diperintah. Artinya lebih hebat, lebih bagus gitu. Kalau sampai ke tingkat itu. Meskipun faktanya kan berat gitu ya. Memaafkan musuh itu perlu betul-betul ketulusan hati dan kelapangan jiwa. Nah, demikian pula diperkuat dengan doa. Doa dari Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada doanya. Allahumma la tusmit bi aduwan hasida.
Jangan sampai ada musuh yang memang angkuh terhadap kita. Maka doanya, ya Allah, jangan engkau buat angkuh terhadapku aduwan hasida, musuh yang suka iri. Jangan buat angkuh, jangan buat dia melecehkanku, menertawakan, atau ya bahasa kitanya meledek atas kekurangan-kekurangan kita. Nah, jangan seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada musuh yang memperdaya kita, mencemooh kita dengan doa itu. Kemudian yang 11, la tazma' bainal qanaati wal humul. Janganlah kamu gabungkan, jangan kamu padukan antara qanaah dan humul. Qanaah merasa puas apa yang telah diraih. Kalau humul itu nganggur, artinya tidak ada aktivitas. Memang di satu pihak kalau kita lagi bekerja, lagi berupaya, lalu kita mendapatkan hasil yang kita dapat untuk sementara, maka kita kan qanaah, merasa puas dengan apa yang dimiliki, merasa puas dengan rezeki yang dimiliki saat ini. Tapi jangan dijadikan qanaah itu sebagai sikap yang permanen. Nah, qanaah saja terus qanaah, sehingga tidak mau berbuat gitu. Udah aja kita menerima apa adanya, puas dengan apa yang ada, mau A mau B, pokoknya kita merasa puas saja. Nyaris tidak ada perbuatan, nyaris tidak ada kerja, tidak ada upaya. Itu namanya humul. Nggak boleh ya. Di satu sisi memang kita harus qanaah, tapi tetap kita harus berkarya, harus berbuat. Nggak boleh qanaah itu menjadi malas, nggak boleh qanaah itu menjadi nganggur, tidak punya aktivitas. Nah, makanya jangan kacaukan, jangan gabungkan, itu artinya jangan kacaukan qanaah dengan humul. Kemudian wala bainal izzati wal gulur, jangan kacaukan juga. Jangan padukan antara izzah, kehormatan diri, wal gurur dengan sikap terperdaya tadi. Jadi kita memang harus menjaga kehormatan diri, harus memiliki kebanggaan terhadap diri, menjunjung tinggi kemuliaan diri kita. Jadi artinya kalau kita punya kedudukan, punya prestise, itu namanya bagus. Cuma jangan gurur, jangan terlena, jangan terkecoh. Artinya membanggakan gitu. Merasa diri hebat, merasa diri wah, merasa diri ya tak tertandingi gitu. Itu. Jadi izzah itu ya paling ya dengan tawadu itu. Pasangannya izzah tapi tetap tawadu. Jangan gurur, terlena sehingga ujung-ujungnya jadi sombong. Wala bainat tawadhu'i wal madallah. Jangan juga gabungkan atau jangan kacaukan antara tawadhu, sikap rendah hati, wal madallah, dan menghinakan. Jadi akhlak yang baiknya itu tawadhu, rendah hati. Tapi nggak boleh menghinakan diri. Jadi karena mentang-mentang harus tawadhu, akhirnya berlebihan. Sehingga seperti menghinakan diri. Nah itu nggak bagus. Tawadu itu adalah sikap hati ya, sikap hati. Sikap hati bagaimana kita merasa rendah gitu. Merasa rendah di hadapan Allah tetap saja. Kalaupun punya keberhasilan kan tetap saja ada yang lebih maha gitu Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak sombong. Tapi nggak boleh menghinakan diri gitu. Misalnya karena ketemu pimpinan gitu sampai ya seperti menghinakan diri, membungkuknya juga luar biasa gitu. Atau sampai jongkok-jongkok, nah itu nggak boleh. Jadi tawadu itu tidak disimbolisasi dengan fisik gitu. Karena yang ada adalah hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadhu'a lillah, barang siapa yang rendah hati karena Allah, rafa'ahu Allahu."
maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hatta yaj'alahu, sehingga Allah menempatkan dia fi a'la iliyin, jadi di surga yang paling tinggi. Rawahu Ibnu Majah. Pesan pentingnya yakni harus senantiasa tawadhu, rendah hati karena Allah. Kalau itu dilakukan maka Allah akan mengangkat derajat. Bahkan sebagai reward istimewanya adalah akan ditempatkan oleh Allah di surga yang paling tinggi. Nah, ini 3 hal penting ya. Jadi qanaah harus, tapi jangan dikacaukan oleh sikap humul. yakni tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas, tidak mau mengisi hidup dengan karya gitu. Qanaah aja terus gitu. Kemudian yang kedua, tidak boleh dikacaukan juga antara izzah, kebanggaan diri dengan sikap terlena, terkecoh, atau terperdaya. Jadi boleh membanggakan diri, meraih kemuliaan diri, tapi jangan jadi terlena sehingga ujung-ujungnya jadi sombong. Kemudian jangan juga kacaukan antara tawadhu dengan madallah, sikap rendah hati dengan menghinakan diri. Itu 2 hal yang tentu berbeda. Tawadhu itu bagus, tapi kalau madallah itu jelek lah gitu. Ya, itu perkuat sabda Nabi SAW seperti tadi.